Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk mahasiswa mahasiswi Prodi BEng Etik Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini kita memasuki sesi kedua, yakni bicara terkait tentang struktur pembelajaran sipik ya. Jadi struktur ini merupakan proses penting dalam pembentukan warga negara itu yang baik ya. Nah, struktur pembelajaran ini mencakup berbagai aspek, misalnya mulai dari penerapan nilai-nilai propetik misalnya. Terus lagi dapat mengawalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi nilai propetik itu lebih kepada nilai-nilai yang memang sudah dilaksanakan oleh para nabi dulu ya, atau Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam perspektif agama Islam. Jadi nilai-nilai misalnya kemanusiaan, nilai-nilai terkait dengan kebebasan, nilai-nilai terkait tentang etika, moralitas dan lainnya itu yang bisa dirajut atau diramu di dalam proses pembelajaran sipik tersebut. Oke, pengertian dan tujuan sipik itu mungkin secara pengertian sipik ini lebih kepada penjelasan terkait tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, itu kalau tujuan pembelajaran sipik ini untuk mengembangkan pengetahuan sikap ya, dan keterampilan siswa agar menjadi warga negara yang baik dan benar. Jadi tidak misalnya melanggar peraturan perundang-undangan ya, atau sesuai dengan etika di dalam masyarakat ya, dalam bertindak laku. Oke, materi pembelajaran sipil itu ada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap ya. Nah, jadi kalau aspek pengetahuan itu lebih kepada knowledge ya, pengetahuan terkait tentang bagaimana hak dan kewajiban serta isu-isu yang ada di masyarakat tersebut. Yang kedua, kalau keterampilan lebih kepada inovasi ya, atau misalnya yang dilakukan oleh mahasiswa itu dilatih dan dikembangkan supaya berpikir kritis ya. Yang ketiga, aspek sikap tadi, sikap itu lebih kepada nilai-nilai ya, nilai-nilai terkait dengan nilai demokrasi, nilai toleransi, dan kepedulian sosial. Oke, jadi kompetensi dasar dalam pembelajaran itu ada beberapa tahapan: pemahaman konseptual, misalnya kemampuan analitis, ya, keterampilan partisipasi ya. Jadi pemahaman konseptual itu bagaimana seorang mahasiswa dapat mengerti terkait tentang teori dan konsepnya. Jadi terkait tentang misalnya konsep dasarnya, bagaimana sistem pemerintahan itu, terlebih hak dan kewajiban, serta isu-isu yang memang potensial. Nah, yang kedua itu kemampuan analitis, itu lebih kepada analisis ya, sejauh mana mencari solusi ya, atau win-win solusi tersebut. Yang ketiga keterampilan partisipasi. Keterampilan partisipasi ini mengedepankan pada mampu berkontribusi sebagai warga negara yang baik tadi ya. Ketika mereka tidak cuma di tataran keilmuan, tapi mereka dapat mengaplikasikan, dapat mengimplementasikan nilai-nilai tadi, mempraktekkan ke masyarakat sekitar. Nah, materi pembelajaran itu ada beberapa ya. Ini ada 4 poin. Yang pertama itu metode ceramah. Misalnya guru menyampaikan materi secara langsung kepada siswa ya. Yang kedua diskusi. Diskusi ini ada namanya interaktif ya, antara guru dan siswa supaya ada komunikasi yang memang betul-betul intens. Yang ketiga kunjungan lapangan. Jadi kunjungan lapangan ini melakukan kunjungan ke lembaga pemerintah atau organisasi masyarakat untuk memperkaya pengalaman belajar. Jadi tidak cuma tataran di dalam kelas saja, tapi mereka lebih kepada keluar kelas ya, dapat misalnya melihat yang betul-betul praktiknya seperti apa ya, tidak cuma teori saja. Oke, yang terakhir itu ada namanya proyek ya. Proyek ini adalah hasil daripada isu-isu sipik ya di masyarakat. Nah, yang selanjutnya penilaian dalam pembelajaran sipik itu ada 3 indikator ya. Yang pertama itu melihat daripada pengetahuannya, yang kedua keterampilan, yang ketiga itu nilai sikap ya. Jadi tidak cuma pengetahuan dan keterampilan, nilai sikap ini dapat kita lihat di dalam kelas-kelas ya. Jadi di dalam kelas itu kita bisa melihat misalnya bagaimana yang dilakukan oleh siswi tersebut ya. Nah, jadi peran guru sekarang ini lebih kepada transformasi ya, di era
merdeka belajar. Jadi misalnya guru itu sebagai fasilitator yang aktif itu tidak cuma guru saja, tapi siswa pun aktif juga ya. Yang kedua sebagai motivator. Motivator ini lebih kepada misalnya dapat memberikan semangat baru ya, kepada siswa-siswi. Yang terakhir, guru sebagai teladan. Teladan ini dapat memberikan contoh yang baik ya, kepada siswa-siswinya di sekitar. Jadi ketika menyampaikan secara keilmuan ya, bahkan guru itu dapat menjadi role model tadi yang bisa dilihat oleh murid-muridnya. Nah, kita terakhir kepada misalnya nilai profetik itu lebih kepada struktur pembelajaran misalnya. Ada transcendensi ya, yang harus didasarkan pada kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ini lebih kepada konsep spiritualitas. Yang kedua, humanisasi, lebih kepada harus membangun kepedulian dan tanggung jawab siswa ya, terhadap sesama manusia. Jadi ada tanggung jawab moralitas. Yang ketiga ada namanya liberasi ya. Liberasi ini pembelajaran sipil harus membebaskan siswa dari segala bentuk penindasan. Jadi namanya freedom. Tapi freedom ini ada aturan-aturan main yang mereka harus lakukan juga ya. Jadi kebebasan itu lebih kepada inovatif. Kebebasan itu lebih kepada misalnya di luar daripada penindasan. Mereka mendapatkan hak-hak keadilan secara universal. Lanjut, kita ke nilai profetik pada struktur pembelajaran sipil. Ini ada tiga tahapan. Yang pertama itu melihat keteladanan. Misalnya, guru harus menjadi teladan yang baik ya, kepada siswa-siswinya. Jadi lebih kepada yang ditonjolkan itu nilai kejujuran, misalnya, nilai keadilan ya, dan kepedulian di dalam sesama ya, misalnya antara guru dengan murid atau misalnya antara guru dengan masyarakat sekitar. Jadi harus menjadi role model ya. Yang kedua ada namanya integrasi ya. Pembelajaran sipil harus mengintegrasi nilai-nilai profetik ke dalam materi. Jadi metode dan penilaian sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan. Jadi antara materi misalnya metode ya dan penilaian itu satu kesatuan ya, supaya dia matching ya dengan proses di dalam pembelajaran tersebut. Yang terakhir adalah refleksi. Siswa didorong untuk melakukan refleksi diri ya. Ini penghayatan ya, terkait tentang mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman hidup. Jadi sejauh mana misalnya antara ilmu yang didapatkan dengan misalnya praktikal yang ada di lapangan dan mengintegrasi nilai-nilai profetik tadi ya. Jadi bisa nggak dikaitkan misalnya antara praktek di lapangan itu dengan nilai-nilai misalnya nilai-nilai keadilan, misalnya, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai terkait tentang kejujuran sesuai dengan apa yang pernah dilakukan nabi-nabi terdahulu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya, di dalam materi sesi kedua ini. Harapan Bapak selaku pengampu mata kuliah ini kalian dapat aktif lagi membaca maupun aktif di dalam ruang evaluasi nantinya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.